Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat siang menjelang sore di hari yang penuh warna ini ya. Bagaimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat, bahagia, dan pastinya semangat mengikuti perkuliahan hari ini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu kami dari kelompok 2 dengan anggota. Yang pertama ada saya, Devi Komala Pujiati, kemudian ada Indi Dela Saputri, ada Fatimah Azahra, ada Rafa Amelia, dan ada Yuniarti Puji Lestari. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan materi yang kedua pada mata kuliah ini, yaitu tentang pendekatan sistem pada konseling pendidikan keluarga dan jenis-jenis pendidikan konseling keluarga. Kira-kira nanti pembahasannya bakal seperti apa ya teman-teman? Tanpa lama-lama lagi, yuk kita simak penjelasan selengkapnya dari teman-teman kelompok 2 berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan pendekatan sistem pada konseling keluarga. Yang pertama ada pendekatan psikodinamik. Pandangan psikodinamik berdasar pada model psikoanalisis, memberikan perhatian terhadap latar belakang dan pengalaman setiap anggota keluarga sebanyak pada unit anggota itu sendiri. Pendekatan ini menggunakan cara dan strategi psikoterapi individual dalam situasi keluarga dengan cara mendorong munculnya insight tentang diri sendiri dan anggota keluarga, dan juga untuk membantu keluarga dalam pertukaran emosi. Peran konselor pada pendekatan ini adalah seorang guru dan interpreter yang berpengalaman sebagai seorang analisis. Tujuan treatment ini di pendekatan psikodinamik adalah untuk memecahkan interaksi yang tidak berfungsi dalam keluarga yang didasarkan pada proses alam bawah sadar untuk merubah disfungsional setiap individu atau anggota keluarga itu sendiri. Lalu yang kedua, ada pendekatan eksistensial atau yang disebut humanistik. Pada dasarnya, pendekatan humanistik tidak menekankan pada teoritis dan latar belakang sejarah. Pendekatan ini lebih menekankan pada tindakan daripada wawasan dan juga interpretasi. Pendekatan ini memberikan pengalaman dalam meningkatkan perkembangan, yaitu melalui interaksi antara konselor dan keluarga itu sendiri. Peran konselor pada pendekatan ini sebagai untuk menggunakan pribadinya sendiri. Mereka harus terbuka dan juga spontan, empatik, sensitif, dan harus mendemonstrasikan perhatian dan penerimaan pada anggota keluarga. Tujuan treatment pada pendekatan ini untuk mengukur pertumbuhan, perubahan, serta kreativitas, fleksibilitas, spontanitas, dan playfulness untuk membuat terbuka apa yang tertutup pada anggota keluarga itu sendiri, dan juga untuk mengembangkan ketertutupan emosional dan mengurangi kekakuan setiap anggota keluarga, serta membuka defense serta untuk meningkatkan self-esteem pada anggota keluarga. Lalu yang ketiga ada pendekatan Bowenian. Pendekatan Murray Bowen terkenal dengan teori sistem keluarga. Pendekatan ini dianggap sebagai sesuatu yang menjembatani pandangan-pandangan yang berorientasi psikodinamik dengan pandangan-pandangan yang lebih menekankan pada sistem. Bowen mengkonseptualisasikan keluarga sebagai sistem hubungan emosional. Peran konselor pada pendekatan ini adalah sebagai pelatih dan juga guru yang berkonsentrasi pada isu-isu ketertarikan dan keterikatan diferensiasi. Tujuan konseling pada pendekatan ini adalah untuk mencegah triangulasi dan membantu pasangan serta individu berhubungan pada level kognitif untuk menghentikan pengulangan-pengulangan pola-pola intergenerasi dalam sebuah hubungan keluarga. Selanjutnya, jenis pendidikan keluarga yang keempat adalah konseling dengan pendekatan struktural keluarga atau structural family counseling.
Gerald Hazuk, seorang ahli psikoterapi dari Philadelphia, mengembangkan konseling keluarga berdasarkan hubungan antara 3 orang atau lebih, yaitu yang pertama, antara ayah, ibu, anak, yang kedua, antara anak, ayah, anak, dan yang ketiga, antara anak, ibu, anak. Karena kesulitan antara masalah keluarga tersebut, kemungkinan harus melibatkan 2 orang atau lebih anggota keluarga yang saling bertentangan. Dalam mengatasi pertentangan keluarga, seorang terapis diharapkan mampu berperan sebagai penengah dan pelerai. Minusin 1974 beranggapan bahwa masalah keluarga sering terjadi karena struktur keluarga dan pola transaksi yang dibangun tidak tepat. Oleh karena itu, jika dijumpai keluarga yang bermasalah, perlu dirumuskan kembali struktur keluarga tersebut dengan memperbaiki transaksi dan pola hubungan yang baru yang lebih sesuai. Jadi, konseling keluarga struktural ini dilengkapi untuk transaksi sehari-hari dan memberikan prioritas tinggi terhadap tindakan daripada wawasan atau pemahaman. Teknik-teknik tersebut membawa perubahan struktur keluarga, dengan tujuan akhir konseling adalah menyusun kembali aturan-aturan transaksi keluarga dengan mengembangkan lebih tepat lagi batas-batas di antara sub-sub sistem dan memperkuat aturan hierarki keluarga. Selanjutnya, pendidikan konseling keluarga yang kelima adalah konseling dengan pendekatan strategi keluarga atau strategi family counseling. Karakteristik khusus pendekatan ini menggunakan double bind terapeutik atau teknik-teknik paradoksial yang menggunakan aturan-aturan keluarga dan pola-pola hubungan. Pendekatan konseling keluarga strategis ini ditandai oleh taktik-taktik yang terencana dan hati-hati, serta langsung menangani masalah-masalah keluarga yang ada. Ada sejumlah konsep dan proses yang harus diterapkan yang berperan untuk strategi family counseling untuk berhasil. Sesi awal adalah salah satu proses-proses dan dipecah menjadi 5 bagian yang berbeda, yaitu tahap sosial terapi singkat, tahap masalah, tahap interaksional, tujuan setting panggung, dan akhirnya tahap tugas pengaturan. Jadi, tujuan treatment ini adalah untuk mengatasi problem-problem di masa sekarang atau masalah baru. Dengan dilakukan treatment ini, maka menemukan solusi-solusi, membawa perubahan-perubahan, menemukan target tujuan perilaku, untuk menampilkan insight, dan untuk mengabaikan hal-hal yang bukan masalah. Konseling pendidikan keluarga yang terakhir adalah konseling dengan pendekatan perilaku sosial keluarga, atau Behavior Social Family Counseling. Teori tingkah laku pada konseling terfokus pada tingkah laku klien yang luas cakupannya. Seringkali, seseorang mengalami kesulitan karena tingkah laku yang kurang atau berlebihan dari kelaziman. Konselor yang mengambil pendekatan tingkah laku berupaya untuk membantu klien mempelajari cara bertindak yang baru dan tepat, atau membantunya mengubah dan menghilangkan tindakan yang berlebihan. Pada kasus semacam ini, tingkah laku adaptif menggantikan tingkah laku maladaptif dan konselor berfungsi sebagai spesialis pembelajaran bagi kliennya. Pendekatan konseling tingkah laku ini sangat populer dalam lingkungan institusional. Pendekatan ini adalah pendekatan yang dipilih untuk klien yang mempunyai masalah-masalah khusus seperti penyimpangan kebiasaan makan, penyalahgunaan obat, dan disfungsi psikoseksual. Pendekatan tingkah laku ini juga berguna dalam menangani kesulitan yang berhubungan dengan kegelisahan, stres, kepercayaan diri, hubungan dengan orang tua, dan interaksi sosial. Dalam konseling tingkah laku, yang diutamakan pula adalah adanya kesepakatan antara konselor dan anggota keluarga untuk mengubah problem tingkah laku yang sesuai. Lieberman juga mengatakan bahwa pendekatan tingkah laku pada konseling keluarga memerlukan keuletan tenaga dari konselor. Jadi, tujuan treatment ini adalah untuk membuat perubahan melalui modifikasi pada konsekuen dari perbuatan konseli, memberikan perhatian spesial untuk modifikasi konsekuen konseli,
menekankan pada pengurangan perilaku yang tidak diharapkan dan menerima perilaku positif, untuk mengajarkan keterampilan sosial dan mencegah problem-problem melalui pengingatan kembali, dan untuk meningkatkan kompetensi individu, serta memberikan pengertian tentang dinamika perilaku. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis pendidikan konseling keluarga. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan suatu layanan yang membantu sebuah keluarga atau individu dalam memahami lingkungan baru, terutama lingkungan masyarakat maupun lingkungan-lingkungan baru lainnya, serta objek-objek yang dipelajari. Tujuan dari orientasi ini adalah untuk menyesuaikan diri serta memudahkan dan memperlancar peran keluarga atau individu dalam lingkungan yang baru. Yang kedua, informasi. Informasi merupakan layanan yang akan membantu keluarga atau individu dalam menerima dan memahami berbagai informasi diri, informasi sosial, informasi belajar, informasi karir, dan informasi mengenai pendidikan lainnya. Yang ketiga, penempatan dan penyaluran. Penempatan dan penyaluran merupakan layanan yang membantu keluarga atau individu untuk memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat pada lingkungan masyarakat. Yang keempat, penguasaan konten. Penguasaan konten merupakan layanan yang membantu keluarga atau individu untuk menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan kebiasaan yang berguna dalam kehidupan keluarga maupun masyarakat. Yang kelima, konseling perorangan. Konseling perorangan ini membantu keluarga atau individu untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Yang keenam yaitu bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok merupakan layanan yang membantu keluarga atau individu dalam pengembangan pribadinya, sehingga pribadi tersebut mampu atau memiliki kemampuan dalam berhubungan di dalam keluarga, sosial, maupun pengambilan keputusan serta dinamika lain dalam kehidupan berkelompok. Yang ketujuh merupakan konseling kelompok. Konseling kelompok ini merupakan layanan yang membantu keluarga atau individu dalam pembahasan dan pengentasan masalah pribadi melalui dinamika kelompok. Yang kedelapan yaitu konsultasi. Konsultasi ini merupakan layanan yang membantu keluarga atau individu dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah individu. Yang kesembilan yaitu mediasi. Mediasi itu apa sih? Jadi mediasi itu merupakan layanan yang membantu keluarga atau individu untuk menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar individu. Ya, itu dia teman-teman penjelasan mengenai pendekatan sistem pada konseling pendidikan keluarga dan jenis pendidikan konseling keluarga. Dari penjelasan teman-teman kelompok 2 tadi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam memberikan sebuah konseling pendidikan keluarga, sistem pendekatan yang dapat dilakukan antara lain yang pertama ada pendekatan psikodinamik, pendekatan eksperiensial atau humanistik, pendekatan Bowen, pendekatan struktural, pendekatan strategis atau komunikasi, dan pendekatan behavioral. Sedangkan untuk jenis-jenis pendidikan konseling keluarga, antara lain ada orientasi, kemudian informasi, kemudian dilanjut dengan penempatan atau penyaluran, dilanjut lagi penguasaan konten, kemudian ada konseling perorangan, ada bimbingan kelompok, konseling kelompok, konsultasi, dan juga mediasi. Dalam konseling keluarga, para konselor ini dituntut bisa untuk yang pertama, menjadi penilai mengenai masalah, sasaran intervensi, kekuatan, dan strategi keluarga, kepercayaan, dan etnik keluarga. Kemudian yang kedua, mendidik atau memberi informasi agar keluarga ini siap beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang akan terjadi. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sistem support, mengajarkan support, dan selalu siap untuk dihubungi. Yang keempat, memberi fasilitas prevensi atau pencegahan dengan mempersiapkan keluarga dalam menghadapi masalah.
Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah pengetahuan dan juga wawasan kita semua. Selanjutnya kita diskusi ya di grup WhatsApp mata kuliah ini, serta jangan lupa untuk membuat resume materi hari ini. Sekian presentasi dari kami kelompok 2, mohon maaf atas kesalahan dan tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.